Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gon. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang sedang menjalankan misi di sebuah klub malam, tepatnya di Amerika Serikat. Ia ditugaskan untuk mengeliminasi sekelompok gangster Rusia yang terlibat dalam transaksi gelap. Namun selama baku tembak, Gon secara tak sengaja membunuh seorang gadis kecil Korea yang ada di lokasi tersebut. Sehingga kejadian ini menimbulkan trauma yang sangat mendalam untuk Gon, mengetahui Gon juga mempunyai kehidupan masa kecil yang kelam. Setelah kejadian tersebut, ketiga temannya yaitu Chaos, Juan, dan Alvaro langsung menjemput Gon ke basement pribadinya dan membawanya untuk menghadap ke bos mereka yang akan membahas perihal misi selanjutnya. Namun lantaran Gon masih merasa bersalah telah membunuh anak kecil yang tak berdosa, hal itu membuat Gon tiba-tiba saja memutuskan ingin berhenti dari pekerjaan ini. Namun keputusan tersebut tentunya tidak akan semudah yang dibayangkan karena organisasi mereka memiliki peraturan. Sehingga Daiban yang merupakan bosnya memberikan satu misi terakhir jika Gon ingin pensiun dengan damai. Gon diperintahkan untuk pergi ke Korea Selatan dan menemui koneksi mereka dalam pencucian uang yang dipimpin oleh seseorang bernama John Lee untuk membunuh target baru. Yang dimana targetnya mencakup 3 orang dan salah satunya adalah Choi Mokyung, yaitu seorang manajer resiko di sebuah perusahaan investasi. Namun faktanya, Mokyung adalah ibu dari gadis kecil yang tak sengaja dibunuh Gon. Sekaligus istri dari Hyun Guk, seorang wartawan yang terlibat dalam misi sebelumnya. Sehingga Gon pun marah kepada bosnya karena terlalu berlebihan. Namun masalahnya, Mokyung diduga memiliki salinan flash drive dari suaminya yang berisi informasi penting terkait pencucian uang yang melibatkan John Lee dan Daiban. Sehingga kesimpulannya, Gon harus menemukan flash drive tersebut dan membunuh Mokyung agar bisnis mereka tetap berjalan dengan lancar. Singkatnya, setelah tiba di kota Seoul, Gon dijemput anak buah John Lee yang bernama Kim dan langsung menjalankan misinya untuk mengamati Mokyung. Proses ini tentunya melibatkan pertentangan batin karena Gon mengetahui Mokyung tengah dirundung duka yang mendalam setelah kehilangan putri, suami, dan Mokyung juga rutin mengunjungi ibunya yang amnesia di rumah sakit. Sehingga melihat penderitaan Mokyung ini, hati Gon seketika goyah. Gon benar-benar tidak sanggup menjalankan misinya karena membunuh Mokyung hanya akan menjadi tambahan dosa yang tak termaafkan. Dan di momen ini kita akan diperlihatkan dengan kilas balik masa kecil Gon yang sangat kelam. Yang membuat Gon saat ini bergetar karena diketahui Gon sebenarnya berasal dari Korea, namun dibesarkan di Amerika. Setelah tragedi bunuh diri ibunya yang tertekan faktor kerasnya kehidupan. Sejak saat itulah Gon dibesarkan oleh para pembunuh Amerika yang menjadikannya pembunuh berdarah dingin seperti sekarang. That selfish woman and left her child behind. Awalnya Gon mengira Mokyung sengaja membiarkan anaknya terbunuh seperti saat ibu Gon meninggalkannya. Namun Mokyung jelas berbeda karena ia sangat menyayangi anaknya dan tidak tahu apa-apa dalam masalah ini. Sehingga Gon pun sengaja melesetkan tembakannya yang membuat misi tersebut gagal. Setelah Gon memutuskan untuk tidak membunuh Mokyung, Mokyung kemudian diinterogasi oleh para detektif untuk memberitahukan penyebab kasus pembunuhan anaknya karena suaminya telah terlibat dengan organisasi pembunuh. Dan itulah mengapa detektif juga menjelaskan jika percobaan pembunuhan semalam di rumahnya masih terkait masalah tersebut. Sehingga kebenaran akan hal ini tentunya memicu emosional yang mendalam bagi Mokyung yang membuatnya terkejut bahkan seketika pingsan di tempat.
Dan di sisi lain, Gon yang menyadari bahwa Mokyung tidak mengetahui apa-apa tentang konspirasi besar yang mengelilinginya dan flash drive yang dimilikinya, kini berbalik arah dan memutuskan untuk melindungi Mokyung secara diam-diam. Sehingga Daeban yang curiga dengan Gon mengirim rekan-rekan Gon yaitu Chaos, Juan, dan Alvaro untuk menghabisi Mokyung, sekaligus membunuh Gon karena berkhianat. Sehingga kini Gon ikut serta menjadi target. Hey, what the fuck are you doing? God damn! Man, you fucked me, man! Di keesokan harinya, tepatnya di rumah sakit, Mokyung yang sudah siuman dari pingsannya kemudian dihubungi Gon secara anonim untuk membimbing dan melindunginya dari jarak jauh. Yang membuat Mokyung bingung sekaligus takut. Gon mengungkapkan bahwa apa yang diucapkan detektif terkait kematian suaminya itu benar. Namun Gon juga memberitahu Mokyung bahwa Gon adalah satu-satunya yang tahu kebenaran siapa pelaku di balik kematian anaknya. Namun untuk saat ini Mokyung harus bersembunyi karena akan ada seseorang yang datang untuk merebut salinan file di HP anaknya dan juga membunuhnya. Namun untung saja Gon berhasil mencegah pembunuhan tersebut. Sehingga aparat kepolisian pun datang untuk membawa Mokyung ke suatu tempat. Dan Gon berhasil menghajar si pembunuh tersebut. Coming through. Aksi Gon ini membawanya kepada perburuan yang serius. Chon Li mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Gon dan juga Mokyung. Ketika Mokyung dan para detektif mendatangi suatu tempat, namun tiba-tiba saja telah terjadi aksi pengkhianatan di kepolisian yang membunuh rekannya sendiri setelah pel tersebut berhasil Mokyung buka. Karena detektif tersebut sudah disuap oleh Chon Li, meski pada akhirnya ia tetap dibunuh oleh Kim. It's done. Detective? Detective! Well, there's a pen can in your pocket. Dan tak berselang lama, Gon pun akhirnya datang untuk menghadapi antek-antek Chon Li dengan sangat brutal. Gon menggunakan semua keterampilan tempurnya untuk melindungi Mokyung, yang kini telah memahami bahaya yang mengintai dirinya. Meski flash trap-nya sudah berada di tangan Chon Li kembali, namun misi mereka untuk membunuh Mokyung dan Gon tidak dapat dihindarkan. Namun di sisi lain, sayangnya Mokyung berhasil ditangkap oleh Alvaro untuk dijadikan sandera. Sehingga Chaos menantang Gon untuk menyelesaikan masalah ini di gedung milik Chon Li jika Gon ingin melihat Mokyung masih hidup. Pertama-tama, Gon meledakkan suatu gedung di dekat perusahaan Chon Li untuk mengalihkan perhatian dan mendatangkan kepolisian, sehingga Gon dapat dengan mudah menyusup ke perusahaan Chon Li. Dan dalam klimaks akhir yang brutal dan intens ini, satu persatu dari rekannya berhasil Gon jebak dan ditumbangkan. Namun ia sendiri terluka cukup parah.
Dan sebelum terluka fatal, Gon memastikan Mo Kyung mendapatkan kembali flash drive tersebut untuk menyerahkan bukti kejahatan John Lee dan organisasinya kepada pihak berwajib. Dan sementara itu, John Lee yang marah karena kehilangan kembali flash drive-nya ditemukan sudah dibunuh oleh Kim. Karena Kim tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh John Lee. Kim juga berhasil menemukan Mo Kyung dan hampir membunuhnya. Untung saja Mo Kyung mampu melakukan perlawanan. Di sisi lain, Gon akhirnya bertemu kembali dengan Chaos yang merupakan rival paling kuat selama di organisasi. Sehingga perkelahian antara kedua rekan lama ini pun berlangsung dengan sengit. Namun kesempatan masih berpihak kepada Gon. Gon tidak membunuh Chaos dan meninggalkannya begitu saja. Sehingga kini tibalah saatnya Gon untuk menjelaskan semuanya kepada Mo Kyung perihal kematian anaknya. Melalui audio siaran di gedung tersebut di sisa-sisa waktu Gon yang tengah kehabisan darah. Mo Kyung. Karena Chaos dibiarkan masih hidup dan bukan hanya sekali Gon bersikap seperti itu kepadanya, untuk membalas budi tersebut, Chaos menghimbau kepada Gon jika ia yang akan membunuh Mo Kyung dengan tangannya sendiri, dengan harapan bisa meredakan penderitaan yang Gon alami. Namun siapa sangka karena rencana Gon justru tak terduga. Alih-alih Chaos dijadikan tersangka dan sedang menuju ke arah Mo Kyung, Gon memerintahkan Mo Kyung untuk menembakkan sebuah senapan yang ada di dekatnya dan diarahkan ke sebuah lift yang akan terbuka karena pelaku pembunuh anaknya yang sebenarnya sedang menghampirinya. Sehingga I promise to tell you he kills people without batting an eye. disitulah Gon akhirnya lega karena bisa menebus dosa sampai mengorbankan nyawanya. Dan Chaos pun membiarkan Mo Kyung tetap hidup atas permintaan terakhir Gon. Karena setelah itu, Gon pun menghembuskan napas terakhirnya. Lalu kemudian, film pun selesai. Film ini cukup membawa pesan yang dalam tentang arti rasa bersalah dan penyesalan yang terkadang tidak cukup dibayar dengan kata maaf, melainkan dengan bukti nyata dan tindakan yang berani. Jadi itulah rangkuman alur cerita dari film ini. Jangan lupa untuk tulis kritik dan saran terbaik di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata Mimin pamit dan sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.